tiada yang seperti Engkau. Mari Engkau berkati kami Tuhan, tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur. Roh Kudus berkarya agar kami paham maksud Tuhan dan kami bangkit mengasihi-Mu. Kami siap belajar firman-Mu, yang percaya berkata amin. Puji nama Tuhan. Shalom. 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 Suaranya cuma 3. Sekali lagi shalom. Shalom. Ya, saya berharap pagi hari ini ada shalom, karena shalom berbicara tentang kebaikan Tuhan. Amin. Kasih salam kiri kanan dan katakan Tuhan Yesus baik. Ya, Tuhan Yesus baik. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bersama-sama kita akan datang kepada Tuhan dan kita akan baca firman Tuhan. Di minggu lalu kita sudah belajar tentang hidup maksimal dan berdampak. Minggu lalu kita sedang menata, jadi kita mencoba hal ini, hal yang kecil, tetapi menurut saya dampaknya dahsyat. Minggu lalu kita belajar dari Sanggar. Jadi Sanggar ini orang yang menurut kita orang yang harusnya tidak punya kekuatan, tetapi kembali lagi dalam pandangan Tuhan, dia menjadi orang muda yang menakjubkan. Latar belakangnya kita kadang-kadang membangun diri kita bahwa latar belakang penting, tapi kita belajar teks kemarin dan kita dikejutkan bahwa orang biasa Tuhan bisa angkat kalau dia tahu memaksimalkan dirinya. Ada amin? Amin. Pagi hari ini kita akan belajar bagian yang kedua. Ya, ini agak menarik judulnya. Sedikit yang terpilih. Katakan sama-sama. 2, 3. Sedikit yang terpilih. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita buka kitab Matius pasal 22 dan mari berdiri menghormati firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama Matius pasal 22 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Kita baca secara bersama-sama firman Tuhan. Kita baca dari ayat 1. Kalau sudah kita katakan amin. Ya, kalau tidak mau utang ada di slide. Yang kita baca firman Tuhan bersama-sama. Di slide ada ayatnya. Pasal 22 ayat 1 kita baca secara bersama-sama. 2, 3. 2, 3. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Kerajaan surga Umpama seorang raja yang mengadakan pertemuan. Bersama-sama. Sekali lagi kita baca dari ayat 1, 2, 3. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Kerajaan surga bersama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, Tetapi tetapi orang itu tidak mau datang. Lanjut. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah disediakan, lembu-lembu, jantan dan ternak Bersama-sama saudara. di jalan itu. Ya, ini bacanya bersama-sama. Kita masuk di ayat berikutnya. Kita masuk bersama-sama di ayat yang keempat, 2, 3. Dia menyuruhlah hamba-hamba lain ke pesannya. Katakanlah kepada orang yang diundangkan itu, sesungguhnya telah kusediakan lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengerjakannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kami telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah semua yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kami itu. Maka pergilah hamba
tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan kepalanya yang paling gelap. Pisahlah bagian kaki sebab banyak yang tetapi sedikit yang terpilih. Amin. Silakan duduk kembali. Pagi hari ini kita akan belajar tentang tema yang menurut saya beda dari yang lain. Jadi saya memikirkan kemudian menyampaikan kepada kita di ayatnya yang terakhir bahwa banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Saya mau menyampaikan pengajaran ini dan saya berharap kita semua memahaminya dan kita bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Jadi ini adalah perumpamaan yang Tuhan sampaikan. Ini seperti istilah, ini seperti contoh. Bapak Ibu, Alkitab berkata surga itu seumpama. Nah, ini dimulai dengan sebuah pengajaran yang menarik bahwa surga itu seumpama seorang raja yang apa? Yang mengadakan perjamuan untuk anaknya. Nah, di teks ini kita berbicara bahwa ini ada undangan khusus. Undangan khusus itu diberikan bagi orang Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menarik adalah ketika diberi undangan khusus, orang Israel menolak. Nah, ini dia. Nah, kemudian apa yang kita pelajari? Kemudian raja memerintahkan siapa saja. Jadi orang-orang yang dipanggil siapa saja, ini berbicara tentang semua manusia yang menerima anugerahnya. Saya mencoba memahami di dalam merenungkan teks ini. Alkitab bukan berarti siapa saja, bukan berarti nantinya perumpamaan ini berarti keselamatan itu murahan. Tetapi Alkitab berbicara sesuatu yang berbeda, bahwa ada sebuah berita yang besar. Berita itu berbicara tentang sebuah undangan yang besar, undangan yang diberikan kepada kosmos, diberikan kepada dunia. Dan Alkitab berkata dunia secara khusus bangsa Israel sebagai nasionalisme diberi, ditolak. Nah, berlaku bagi siapa saja. Makanya kalau kita baca kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 itu, Bapak Ibu Saudara, barang siapa, saya akan kembali mengulang, penawaran ini tidak berlaku bagi sekelompok orang, sekelompok penghuni gereja. Alkitab berbicara pengajaran yang sangat menakutkan dan juga menakjubkan dan juga membuat kita terkejut bahwa ternyata ketika kita baca teks ini, ternyata tidak semua orang masuk surga. Kita terkejut bukan? Nah, kita kemudian bertanya, bagaimana dengan orang di gereja? Oh, kita semua berpikir, ya, tapi saya ke gereja, saya pelayanan, saya terlibat. Dan ketika saya mencoba merenungkan, ini diberi gambaran yang luar biasa bahwa ternyata Injil itu terus diberitakan Bapak Ibu, dan ternyata tidak semua orang mau. Dan Alkitab berbicara tidak semua orang memahami makna undangan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian teks menyampaikan bagian ini bahwa ini tidak berpakaian pesta. Jadi ada orang yang menanggapi undangan itu, ada yang tidak menanggapi, ada yang di ladang sibuk, ya kan? Ada yang sibuk menjalani hidupnya. Bahkan yang menarik, kalau coba perhatikan dan baca teks tadi, ada juga yang justru dibunuh. Nah, ini adalah pemberita Injil. Dibunuh karena Injil. Tidak semua orang menerima. Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata Injil itu adalah kabar baik. Amin. Kalau dia kabar baik, harusnya semua orang menerima. Tapi pagi hari ini kita terkejut bukan karena ada juga orang yang memberitakan Injil, tetapi dia ditolak. Dan ada juga yang memberitakan Injil, tetapi dia dibunuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berbicara bagian yang penting. Apa itu? Alkitab berbicara tentang ini loh. Kita ada kata yang menarik, yaitu kehidupan. Jadi Tuhan ingin hidup saudara dan saya itu punya dalam bahasa kalau kita pahami kan itu menggunakan kata bios. Hidup yang berarti itu bukan nanti di surga, tapi ketika kita menjalani hidup di dalam dunia. Amin. Hidup yang Tuhan sampaikan kepada kita itu adalah hidup yang tidak terikat, yang tidak
hidup dalam kutukan. Jadi manusia dengan Tuhan itu, ya kan ya, kenapa di imamat disampaikan Tuhan berkata, Kados, Kadoshim, kudus, kuduslah kamu, karena Dia adalah Allah yang kudus, yang tidak berkompromi dengan dosa. Nah, karena itu Alkitab berkata untuk kita bisa punya nilai, kita harus memikirkan bahwa kita ini sebenarnya orang berdosa. Kita punya hidup yang ada di dalam terkutuk kalau kita tidak datang kepada Kristus. Nah, ini pengajaran yang menurut saya sesuatu yang dahsyat. Nah, kalau kita berbicara kehidupan, ada orang berkata kita itu hidup kalau ini loh Bapak Ibu, ya, apa profesi? Ya, hidup itu kalau kita punya pekerjaan jadi dokter, jadi pedagang, jadi guru, karyawan dan lain sebagainya. Kita berkata bahwa itu berarti kita hidup. Tetapi Alkitab ternyata menyoroti hal itu dengan cara yang berbeda. Alkitab menyampaikan kepada saudara dan saya bahwa justru saudara dan saya hidup yang sesungguhnya itu bukan diletakkan kepada pekerjaan. Karena begini, saya senang Korintus. Alkitab berkata kita ini semua diberi talenta, diberi bakat. Untuk apa? Supaya kita ini bisa pakai untuk hidup. Nah, untuk apa hidup itu? Pertama, untuk kita makan, minum, pakai yang sementara di dalam dunia. Kita bekerja keras, diberi talenta, kita kembangkan, ya. Akhirnya nanti ada hasil. Hasil itu kita pakai untuk hidup, kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Nah, kadang-kadang pemikiran Alkitab ini saya mengucap syukur karena kita ini diberi semua pengajaran yang sangat jelas lagi. Nah, sayangnya kita mau menyampaikan bahwa dalam dunia yang singkat, tidak semua orang menerima undangan anugerah Tuhan itu. Nah, karena itu Alkitab menyampaikan hal ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Hidup kita ini harus ada yang namanya hidup yang jangan hanya bios kayak gini. Kita hidup lahir, kita jalani hidup, makan, minum, bekerja, selesai. Nah, Alkitab tidak mau begitu. Alkitab ingin kita punya yang namanya soe. Katakan sama-sama, soe. Soe itu artinya hidup yang berorientasi kekal, hidup yang punya nilai tidak sementara, tidak hanya ya kayak hidup, makan, selesai, tapi berlangsung dalam dunia, berlangsung kepada kekekalan. Bapak Ibu Saudara, ya adik-adik, ini pengajaran yang dahsyat sekali. Karena ini kita hanya bisa dapatkan dalam pengajaran dalam kekristenan. Jadi kita diberi contoh untuk memahami kehidupan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, memiliki kehidupan yang sesuai dengan Yesus itu kita baca di dalam Yohanes. Yesus berkata kepada kita, akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting. Jadi setiap pohon yang tidak berbuah, nah ini dia menarik. Jadi tidak semua orang yang berkata Yesus itu bisa diselamatkan. Ini keras pengajarannya. Ini sebuah perumpamaan, contoh yang membuat kita memikirkan kembali, kira-kira selama ini saya benar nggak sih perjalanannya. Jadi tidak ada jaminan. Kalau Bapak Ibu Saudara baca teks, tidak ada jaminan kita ini bisa mengalami yang namanya nilai hidup yang berorientasi kekal. Kemah agama Bang Riki. Alkitab mau berbicara bahwa kita dituntut untuk beriman. Nah, ini saya kembali lagi mau sampaikan, beriman ini artinya saudara lahir baru. Ini poin yang penting, lahir ya. Jadi kita mengaku Yesus secara pribadi. Ketika saudara pernah di mana, kapan mengaku Yesus secara pribadi. Tapi begini, ada orang yang menipu Tuhan. Saya mau sampaikan pagi hari, ini perkara yang tidak main-main. Ada orang yang mengaku rohani, yang kelihatannya cinta Tuhan, tapi Alkitab berkata saya tidak mengenalmu. Nah, karena itu Alkitab berkata saudara dan saya jangan hanya beragama, tapi akui pemilik hidup yang akan melepaskan saudara dan saya dari kutukan. Akui dia supaya kita bisa merubah hidup. Saudara, kalau tidak pernah mengaku secara pribadi, roh kita ini jadi manusia itu ada tubuhnya, ya kan? Ada jiwa
jiwanya nggak benar. Nah, kemudian bagaimana bisa jiwa ini mengalami yang namanya perubahan? Nah, ini dia. Ini penting sekali. Kita mengakui Yesus secara pribadi. Amin. Amin. Kalau kita mengakui bukan hanya di sini, yang penting aku mengaku. Nah, tidak. Tetapi kita berkata, Tuhan, saya orang berdosa. Tuhan, saya orang terkutuk. Tapi saya mau Tuhan, ini hidup saya. Saya mau Tuhan jamah saya. Saya mau Tuhan Engkau ampuni dosa saya. Tuhan, saya mau Tuhan Engkau memampukan saya Tuhan keluar dari pasar dosa. Tuhan, saya mau Tuhan Engkau masuk dalam hidup saya. Saya mau mengundang Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya dalam hidup saya. Tuhan, jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Bahwa saya mengenalmu lebih lagi dan lebih lagi. Amin. Bapak Ibu Saudara, percuma kita berdamai kalau saudara dan saya tidak taat firman Tuhan. Kita menuju penghujung tahun, kita akan menuju akhir tahun. Tapi menjadi pertanyaan kita adalah pertanyaan yang akan kita renungkan pagi hari ini. Apakah sebenarnya menuju Desember ini kita merayakan Natal, api kita di hadapan Tuhan itu, pelita kita di hadapan Tuhan itu masih menyala yang kita nyalakan Desember tahun lalu, atau sudah mati sama sekali? Baru juga Februari sudah mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, teks ini berkata kita taat pada firman. Ini bukan kepentingan kita hidup di dalam dunia, tapi kepentingan kita disertai dalam dunia, kita dikenal di hadapan Tuhan, dan kita kembali dalam kekekalan. Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan pengajaran ini sangat-sangat menjadi pengajaran yang mendasar. Jadi kita tidak sekedar, oh iya, saya bergereja, saya pasti selamat. Karena teks berbicara di ayat terakhir, sedikit yang terpilih. Saya mau kasih tahu, COVID itu bukan sesuatu yang Tuhan main-main sama saudara dan saya. No, kita lihat badai dunia, kita lihat gelombang kengerian, kita lihat. Dan saya sebagai hamba Tuhan, saya berdoa dan saya berkata begini, Tuhan, kita sedang masuk dalam masa penyaringan. Ingat, kita semua masuk dalam kerajaan Allah. Kita disaring di hadapan Tuhan. Dan saya terkejut karena teks tadi berkata sedikit yang terpilih. Artinya banyak orang berkata, Yesus, banyak orang berkata, aku mengenal, aku ibadah, aku ini. Tuhan bilang, sorry, saya tidak mengenal engkau. Oh, ini untuk apa? Kadang-kadang saya masuk memikirkan dan saya duduk dan saya berkata, jadi untuk apa lah hidup ini? Kita akan sama dengan penganut agama yang lainnya. Jadi kembali lagi kita sedang diajak untuk regenerasi hidup di dalam Tuhan. Saudara, mati secara rohani itu tidak bisa dihidupkan tanpa poin satu ini. Ini loh, mengakui Yesus. Bukan sekedar aku mengakui Yesus dalam nyanyian, enggak. Tapi saudara ambil momentum, jam berapa saya tidak tahu, pukul berapa saya tidak tahu, lewat menitnya saya tidak tahu. Tetapi itu adalah sebuah komitmen. Dilayani hamba Tuhan saya tidak tahu, tidak dilayani saya tidak tahu. Tapi yang saya mau sampaikan, ambil waktu dulu di hadapan Tuhan. Datang jam berapa? Undang dia, invite Tuhan, masuklah ke dalam hidupku yang berdosa ini. Ampunilah aku Tuhan, karena kita ingat dosa turunan tadi. Ampunilah aku dan bawalah aku mengalami hidup yang berakar, bertumbuh, berbuah, di dalam Yesus Kristus. Saya yakin seperti yang saya jalani iman saudara dan saya, badai, masalah, pergumulan itu tidak membuat kita gentar dan lari dari hadapan Tuhan, tapi membuat kita semakin mencari Tuhan. Tuhan, ada masalah, saya percaya Tuhan memberi saya jalan keluar. Bapak Ibu Saudara, saya menantang di awal berdirinya ibadah pagi ini dimulai, saya berkata, ayo come, deklarasi. Saya tadi pagi saudara, deklarasi Tuhan, deklarasi saya lain dari yang lain. Tapi saya mendapat bonus kayak jatuh tadi. Saya tidak kencang, tapi ada. Jadi bukan salah jadi saya nggak tahu namanya. Jadi ada tanjakan itu saya tidak ada. Jadi naik begini terus turun. Nah tadi saya naik motor, saya tidak kencang karena saya masih trauma mas saya. Tadi saya naik motor tiba-tiba gas saya angkat dikit, tiba-tiba zir motor masuk dan saya terkejut dan
sudah menuju selokan nih, wah saya lepas. Dan saya jatuhnya begini. Terus saya tidak bisa bangun. Orang berkata, Bu, ibu masih bisa menjawab. Saya bilang, oh saya bisa, tapi saya nggak bisa bangun, tolonglah saya. Terus saya diangkat dan saya kaki cukup saya jatuh. Saya mau menyampaikan, apakah Tuhan tidak bisa membuat langsung? Bisa, bagi saya bisa. Tapi itu artinya tadi pembelajaran tadi adalah ketika saya mendeklarasikan hal yang besar di hadapan Tuhan, iblis gak tinggal diam. Bapak ibu saudara, iblis gak sibuk pergi cari orang mabuk, enggak, minum tuak enggak, bawa orang merokok enggak, pub diskusi enggak. Dia cari orang-orang yang rajin ibadah. Dia gini, tapi nggak mudah. Saya mau kasih tahu, mengiring Tuhan itu bukan perkara yang main-mainan. Ini perkara sorga dan kita dibutuhkan ketaatan. Tadi ibunya bilang, udah ibu pulang aja lah, kasihan. Saya bilang saya pendeta, Bu. Oh ibu pendeta? Iya, saya pendeta gereja Bethel Indonesia. Oh ibu Pentakosta? Kamu? Oh iya, alirannya Pentakosta tapi gereja Bethel. Bu di mana ibadahnya? Saya gereja Toraja. Dia cerita, ini setiap hari dia jatuh katanya. Itu obat saya dari setengah ini jadi habis. Ini saya beli baru, Bu. Karena banyak orang yang jatuh berdarah-darah di depan rumah saya. Terus dia memberikan firman yang menarik. Tuhan memang menempatkan saya di rumah saya di pinggir jalan supaya saya jadi berkat bagi orang lain. Dan saya dalam hati, wow, saya berkata terima kasih, Bu, termasuk saya. Dan ini saya punya pengalaman bahwa ini hari-hari penyaringan Bapak Ibu, hari-hari Tuhan memfilter dunia ini. Tidak semua orang masuk ya. Kalau pernah buat teh, mungkin tidak ya. Pernah buat teh zaman dulu itu kalau teh serbuk itu kan, nah kalau teh serbuk diginiin, terus disiram itu tehnya, yang masuk itu yang halus-halus kan, tidak yang kasar-kasar. Saya kemudian memikirkan, Tuhan sedang memfilter dunia, memfilter hidup kita di hadapannya. Nah pastikan poin ini, Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara tahu kebenaran ini, pastikan ini jadilah kalender. Terima Tuhan. Cara dia nggak peduli kita nanti panjang pendeknya, tapi poin ini penting sekali. Saya mau kasih tahu, saya kembali dari Semarang meninggalkan posisi yang hebat, keadaan yang hebat. Saya pulang dan misi saya adalah keluarga saya datang kepada Tuhan. Bapak saya sudah, ibu saya sudah terima Yesus, kakak saya sudah. Misi saya, ini saya lagi layani kakak saya yang di penjara, akan jadi juga kakak yang di penjara. Jadi kalau bilang hidup itu selama enggak, ada juga kakak saya di penjara. Saya layani dia gini, dia hidup dalam keputusasaan. Tapi saya tahu bahwa apa yang dia pilih ada konsekuensi. Bapak Ibu, dosa itu ada konsekuensinya. Tidak bisa bilang bahwa kita dalam Tuhan, kalau kita apa kena, kita kasih tahu apa kena. Ditanggung balik. Ya kan ya, kita akan alami. Nah, kita misalnya ada dalam Tuhan dan kemudian kita hidup tidak benar, apapun itu, Tuhan itu berkata, aku sayang kamu loh, tapi jalan hidupmu itu tak enak tomat. Nah, dibenerin. Jadi konsekuensi itu kita tanggung. Jadi tidak diampuni, tapi bukan berarti kita tidak bertanggung jawab. Nah, kekasih Tuhan ini poin yang pertama. Sehingga gini, kita jalan hidup gini. Hidup ini bukan milikku. Tadi saya berpikir kalau saya tidak sampai, kalau saya jatuh, saya tutup, masih buka mata, berarti saya masih Tuhan mau pakai di bumi. Kalau saya buka mata, saya di surga, selesai berakhir hidup saya kan. Karena ini, begini menarik, ya, hidup bukan milikku lagi. Nah, karena ini saya kasih tahu, ada yang kita sering lupa. Ini loh, napas hidup. Ketika kita diberi hidup, diberi napas hidup oleh Allah. Ini itu bisa Allah ambil dan hidup kita selesai. Jadi tubuh ini pinjaman Tuhan, pinjaman Bapak Ibu. Dan ya kematian itu berarti selesai pinjamannya Tuhan sama kita. Nah tugas kita adalah merawat, amin. Tugas kita adalah memberi, jangan sampai ini tubuhnya Tuhan terus kita biarkan nggak mandi. Nah, orang yang mulai nggak mandi itu orang mulai stres. Tapi tidak ada di sini. Ada juga ya. Yang pertama ya beriman. Ya kita hidup. Kalau saudara ini saya mau mengajar. Saya pengen kita dipraktekkan. Jamaah patungan kita praktekkan ini ya. Jadi kita melakukan bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Bagian Tuhan apa? Berkat dan
untuk kali ini sepanjang saya 40 tahun Tuhan, saya baru bisa mengingat Mazmur 23. Itu dulu, kalau lain belum masih belajar. Tuhan adalah gembalaku. Ingat, di Mazmur 23 itu ada 6 nama Allah. Dia bilang, aku. Wah, kadang-kadang kalau saya baca, dasar sekali nih Alkitab. Jadi saya apa? Tuhan adalah bagianku. Tuhan adalah kota bentengku. Tuhan adalah naungan jiwaku. Jadi kalau saudara hafal Mazmur 23, saudara memasak, Tuhan adalah gembalaku. Ya, makin aku bekerja, tahan kekurangan aku. Kita lihat hidup kita kekurangan kok. Tapi kalau iman itu bangkitkan. Hal yang kurang itu, Bapak Ibu Saudara, hal yang kurang itu tidak lagi menjadi masalah. Amin. Karena saudara dan saya sedang melatih faith, declaration by faith. Kita bicara apa yang kita katakan dan kita berkata akan terjadi. Nah, jadi kalau saudara ingat, kalau kita melakukan ini, kita taat firman, kita masuk dalam perjanjian Tuhan, ini bukan perjanjian pendeta, bukan perjanjian yang kudesti. Nah ini, saudara bakal akan dapat hidup baru, ya, hidup dalam kehendak Tuhan. Jangan kita dengan Tuhan suka-sukanya itu loh, mau berdoa, nggak berdoa, jangannya mau melakukan yang kita anggap baik. Ya, ini bukan yang Tuhan anggap baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, teks ini mengajarkan kita mengapa. Nah, ini dia. Kita sudah diundang, ini sudah masuk pesta, karena ada iman, masuk pesta ini. Nah, ini dia. Kemudian menari. Setelah itu tuan rumah lihat, ya silakan. Mama, ini makan, ya. Ini di dalam pertemuan kawin anak domba kita semua masuk. Tapi mengejutkan, ada juga yang tidak berpakaian pesta. Nah, ada bagian pertama berkata berpakaian pesta. Ini berarti orang yang mengenakan kebenaran. Ini sudah ingat tahapnya tadi. Sudah menjadi ciptaan baru. Jadi bukan baptisan ya. Baptisan itu tanda kita pertama. Ya, kita percaya, kita beriman, kita mengaku dulu, baru saudara dibaptis. Ya baru masuk ke dalam. Ini pengajaran yang penting sekali. Jadi saudara dibaptis itu di sini apapun namanya itu, ya dibaptis itu artinya begini, dimasukkan menjadi warga kerajaan Allah. Nah sehingga nanti kalau kita sudah sampai di titik itu, nah ini ada buahnya. Di Alkitab ada 2 kitab perbuatan dan kitab kehidupan. Perbuatan itu tempat menulis segala yang kita lakukan dalam dunia. Kitab kehidupan itu kapan namaku ditulis di sana, Bu Desti? Oh, saat kita lahir baru, sehingga kita bisa masuk dalam pertemuan pesta ini. Nah, kemudian apa lagi? Alkitab berkata kita menjadi ciptaan baru, ya. Kita bisa merasakan. Kita sudah tidak mulai negatif, kita sudah mulai terima kasih Tuhan. Kita sudah mulai berbeda. Sulit ya Tuhan, terima kasih. Cara melihat dunia ini dia beda. Karena saudara dan saya perhatikan ini, manusia di ciptaan baru itu adalah cara hidupnya bukan kayak Superman. Tapi dulunya kita sering, contoh sederhana, dulunya suka bersungut-sungut, setelah lahir baru mulai bersemangat, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Tidak mudah, nggak bersemangat pun itu butuh perjuangan. Jadi coba saudara seleksi minggu ini, berapa banyak bersyukurnya atau banyak ininya, pahitnya. Oh no, ya kan? Ini Alkitab ini menarik, dirasakan sendiri. Nah ini dia, jangan kadang-kadang berpikir ngapain kita datang kepada Tuhan dan kita beragama saja, ini masalah besar. Nah, jadi perhatikan, undangan diterima. Ini berbicara anugerah keselamatan dan ini berdampak kepada kekekalan. Kalau saudara terima Yesus yang pertama beriman, berdampak kepada kekekalan. Dan menarik, sebabnya perhatikan, tidak berpakaian pesta dibuang ke Hades. Hades itu adalah tempat sementara sebelum masuk ke kekekalan. Jadi yang kita ngomong Hades ini adalah tempat perhentian bagi orang yang mati tidak di dalam Tuhan. Yang maden di sana ada satu malah menyabung, malah menyabung ayam. Contoh hidupnya jarang ke gereja. Jangan bilang aku anggota gereja, saya hamba itu mau bilang, gak akan masuk surga dia itu. Masuk ke sini. Gak main-main. Jadi gini Bapak Ibu, kita tidak bisa bertanggung jawab atas hidup orang. Minggir pada satu biar saya saja masuk neraka, masuk surga. Gak ada itu Bapak Ibu, gak bisa.
dan tahu kayak itu tadi dialami sendiri akibat resiko dari kita tidak taat kepada firman Tuhan. Nah kemudian Alkitab berkata setelah diberi keselamatan, nah ini yang kita lakukan, kita latihan ya hidup kita jiwa kita, jasmani kita, hidup kita berbuah. Kita yang tadinya terus berkata terima kasih. Mungkin aku biasanya selama ini lihat pakin aku ya, tapi sekarang darling, thanks God itu punya suami kayak pakin aku ini setia di hadapan Tuhan. Tidak semua kayak Bapak Ibu, Bapak Irel, tidak semua laki-laki setia. Lihat aja ke kanan, ada sudah berkeluarga, ada juga istri-istri lainnya ke gereja tapi dia. Kau pikir surga itu mainan? Kau pikir Tuhan itu mainan? Ini yang menurut saya, ini yang buat saya greget kadang-kadang. Orang ini kan nggak belajar firman ya. Nah, karena itu kita harus menghasilkan, jangan sampai buah yang busuk ya. Sekarang musim mangga, ya kan Nek? Nenek pergi beli mangga murah nih Nek, murah 10.000, bawa ke kantong. Sampai di rumah bosan, marah gitu. Gak kita berdasar penjual juasa, kita keluarin juasa. Penjual juasa, kita emosi. Nah perhatikan, Tuhan tak ingin kita juga buahnya gosok, amin. Tuhan ingin kita buahnya segar. Jangan menghadap Tuhan dengan letih, malas dulu. Masalah itu masalah yang ke-17. Tapi kita menghadap Dia menghasilkan buah. Apa buahnya? Saking aku jiwa. Apa buahnya Bu Mama Iren? Jiwa. Jadi jangan menyelinap masuk surga. Papa Sylvia tidak boleh menyelinap masuk surga. Bawa anak, bawa istri. Tapi sekali lagi tidak bisa langsung masuk surga. Ada caranya. Tadi saya sudah ajarkan ya. Jadi perhatikan, bagian ini membuat kita menjadi hidup kita harus bijaksana dan jangan lupa Alkitab berkata ini, saudara kenakan pakai pesta, ya. Artinya kita bangun kehidupan pengalaman kasih dengan Tuhan. Amin. Nah ini saya bilang begini, kita latih Tuhan. Saya percaya janjimu ya, kita latih. Kita menjalani hidup dengan iman. Ini harus dirasakan. Jadi saya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak pengen dunia mengatur hidup saya. Tapi saya mau kayak gini. Apalagi Tuhan ya, ini yang saya lakukan. Apalagi perjalanan punya, apalagi Tuhan ya. Wah dasar Tuhan, jangan lagi wah dasar Tuhan, jangan lagi wah terjungkal-jungkal, jangan lagi wah ada banyak masalah lebih tinggi dari tinggi badan, jangan lagi. Oh nggak ada lagi Tuhan. Oh ini menarik. Cara pandang kita dengan dunia itu berbeda. Saya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika saudara dan saya di dalam Tuhan, ini sesuatu yang membuat gini, damai sejahtera itu remeh, ketenangan itu tidak bisa diberikan dunia. Coba aja saudara mungkin 8 jam main media sosial, memberi kebahagiaan enggak, buat kita stres. Karena di sana ada banyak orang-orang dunia kayak kita ini yang berdosa ini, yang dikejar dunia. Apa janjinya? Enggak ada. Yang diperlihatkan kemewahan, ya kan? Yang diperlihatkan kebaikan, yang bosok-bosok enggak dipamer itu. Makanya kita akan manipulatif kalau kita menggunakan media sosial melampaui hidup kita. Bermedia sosial bijak, gunakan boleh. Jangan juga ketinggalan zaman. Ada yang bahkan bilang, Disti kekinian sekali semua diposting lah. Saya bilang, lah itu karena aku udah tidak bisa kembali ke situ. Karena kalau saya hari ini, saya tidak bisa kembali ke minggu lalu. Siapa yang bisa? Sekarang kita coba setelah ibadah ini, kita berdoa untuk mata kembali ke minggu lalu. Bisa nggak? Nggak bisa. Kita mau nangis guling-guling nggak bisa. Ya kan ya? Kita ada di sini sekarang dan kita berkata, kure sunama puang. Saya dalam keadaan yang baik. Kure sunama puang. Saya masih bisa bicara yang baik. Kure sunama puang. Tuhan mengenal saya. Orang boleh berkata si A, si B, si C, kita boleh. Tapi datang kepada Tuhan, Tuhan aku tidak mampu loh Tuhan. Aku datang kepadamu loh Tuhan. Saya percaya kasih-Mu, kasih sayang Tuhan menguatkan saya dan keluarga menjalani hidup. Beda Bapak Ibu. Orang kalau kayak hujan nggak usah ditanggapi. Saya tipikal orang yang jarang terlalu sering menanggapi. Kecuali memang sesuatu yang tidak benar saya luruskan. Tapi kalau untuk sesuatu yang tidak berorientasi ke kalian, untuk apa? Nah jadi kita
prioritas. Pastikan dulu ya, kalau enggak sampai nanti kita bermasalah. Nah, jadi hidup yang saudara dan saya jalani itu harus hidup. Kita katakan sama-sama, 2, 3. Hidup ini harus hidup. Kita punya yang namanya Zoe. Ingat, jadi iman kita bukan bios. Iman kita bukan sekedar hidup. Nanti kita kayak binatang kan? Tapi hidup kita Alkitab berkata dibangun sampai di atas Zoe. Ya, di atas Kristus dan dijalani sampai kita karena iman sepenuhnya kita percaya kepada Tuhan, kita percaya anugerahnya. Dan ketika firman ini saudara pahami, saya rindu minggu ini kita praktekkan. Amin. Saudara, ini saya akan mengajarkan lagu, mungkin tidak familiar. Lagunya begini, liriknya menarik di ini. Lagunya begini, liriknya begini. Tuhan perkenankan aku. Kelanjutannya, selalu ada di sampingmu sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian ku iring Tuhan. Kemudian yang kedua, Tuhan ku pegang janjiku aku ya, setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Nah, jadi saudara dan saya mari belajar firman. Kita baca, kita lakukan. Jangan jadi orang Kristen tidak pernah membaca firman. Kita baca, yang kita tahu kita sampaikan. Tuhan, saya percaya saya lebih daripada pemenang. Alkitab berkata dia adalah Allah El Gibor. Nah ini dia. Kalau kita jalani, kita akan sampai pada begini. Ku bersedia hidup kudus tak bercela. Menarik kelanjutannya. Takkan lagi ada percintaan dunia. Saudara sudah sudah dapatkan hidup. Kita ini dalam dunia yang sementara. Amin. Jangan terlalu sibuk mencintai dunia sampai kita lupa siapa yang kita sembah, siapa Tuhan kita, siapa di hadapan. Jadi minggu ini kita cek medical check up diri kita. Kata Syakir apa pembantuan di surah Syabal pasangan tadi kehidupan. Mependuana cek. Mungkin hidup kita selama ini percaya kita di gereja tapi kenapa buahnya pahit, tidak baik, tidak benar. Bisa ada jawabannya. T-A-A-T. Taat, tidak taat. Dan saya termasuk sama Tuhan, saya sedang berusaha, saya sedang mempraktekkan itu. Tuhan, jadikan saya hamba yang taat. Mudah saya berputus asa pada dunia yang tidak mudah. Mudah saya kehilangan harapan karena kenyataan dan fakta tidak berjalan berdampingan. Tapi ketika saya berkata Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, maka saya pun menikmati kebaikan Tuhan. Kita menyanyikan lagu ini. Saya iringi. Pernah dengar lagunya? Mari berdiri. Saya iringi lagunya. Saya nyanyikan. Lagunya Tuhan perkenankan aku. Mari berdiri.
Kami mau berjalan dan kami mau taat kepadamu. Bagi Bapak Ibu yang memang rindu ingin dibaharui dan mau menerima ini, pagi hari ini ikuti saya berdoa supaya saudara dan saya diperkenan Tuhan. Ini bukan perkara ucapan, tapi ini perkara hati, ini perkara pertobatan pribadi di hadapan Tuhan. Mari ikuti saya berdoa di hadapan surga dan bumi. Di hadapan surga dan bumi. Ucapkan nama masing-masing. Saya hari ini saya menunda Engkau Tuhan masuk ke dalam hidupku. Ampunilah dosa-dosaku. Ampunilah dosa keturunan. Ampunilah segala hal yang telah saya perbuat di hadapan-Mu. Saya yang harusnya masuk neraka, hari ini mendeklarasikan diri di hadapan surga dan bumi. Saya mengaku Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku satu-satunya. Perbaharuilah hidupku, materaikan saya dengan kuasa Roh Kudus-Mu menjadi milik Allah selama-lamanya. Perbaharui hati, pikiran, dan jiwaku di hadapan-Mu, berjalan ke dalam kekekalan. Saya menyerahkan semua orang yang datang kepadamu Tuhan. Hamba-Mu berdoa Engkau berperkara dengan semua yang telah menyampaikan iman mereka di hadapan surga dan bumi. Pagi hari ini hamba-Mu percaya seisi surga bersorak-sorai, seisi surga bersuka cita karena kami yang binasa kembali kepada hidup yang kekal. Ainos, hidup kekal. Kami mau bertumbuh dalam kerajaan-Mu. Kami akan bangun itu dalam gereja kami, cara hidup yang benar dalam keluarga kami, dalam perjalanan hidup kami. Kami akan berjalan dengan kepala tegak karena kami yakin hari ini nama kami telah ditulis dalam kitab kehidupan Tuhan, dan tidak ada satupun yang dapat menghapus dan memisahkan kami daripada Tuhan. Pegang tangan kami, setia dalam kekudusan, setia sampai selesai akhir dalam hidup yang kami jalani. Firman-Mu telah kami dengarkan. Kami tidak ingin dijumpai tidak berpakaian pesta. Artinya kami tidak ingin dijumpai hanya sebagai orang penggembira agama, tapi kami dibuang karena kami tidak pernah masuk dalam surga yang mulia. Karena itu pastikan Tuhan, kami semua yang telah berdiri, yang telah berkata, seperjamuan dengan Tuhan dalam kekekalan. Perbaharui perjalanan hidup kami semakin serupa dengan Tuhan.